Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Berbicara tentang makanan, kita tidak bisa terlepas dari membicarakan soal selera. Selera itu menyangkut rasa senang, kecocokan di lidah. Apakah makanan itu enak atau tidak, lezat atau tidak. Nah, kalau kita bicara selera, maka selera satu orang dengan selera orang yang lain itu tidak sama. Istilahnya relatif. Itu pun tergantung mood-moodnya. Kadang-kadang kita sendiri merasa nggak enak terhadap satu makanan. Tapi pada waktu yang lain, pas kita lagi merasa senang, oh kok enak. Jadi selera itu relatif. Namun kawan-kawan, manakala kita sudah merasa cocok, ketemu dengan selera yang kita inginkan, maka diri kita sendiri cenderung ingin mengulanginya, ingin menikmatinya pada waktu yang lain. Jadi mengkonsumsi makanan itu akan terjadi berulang-ulang. Bukan sekedar mengulanginya, tetapi ingin memperbanyak jumlahnya. Kalau buah kita hitung satu buah, maka lain kali akan menjadi 2 buah, 3 buah. Kalau itu satu piring, lain waktu akan menjadi 2 piring. Nanti kita naikkan lagi 3 piring. Begitu seterusnya. Jadi berulang-ulang dan jumlahnya meningkat. Lebih dari itu, kawan-kawan sekalian. Jika kita sudah menemukan selera yang tepat untuk kita, kita akan menjelajahi, menemukan selera yang lebih enak lagi terhadap jenis makanan yang lain. Akibatnya kita mengeksplorasi, menjelajahi makanan mana saja yang enak ya. Kalau di Indonesia umpamanya kita menjelajahi makanan-makanan khas daerah. Saya udah banyak sekali makanan khas yang saya cicipi, yang saya rasakan. Wah, enak-enak. Saya hampir seluruh daerah sudah saya rasakan. Ada lagi yang mengatakan, wah, bahkan saya makanan-makanan dari luar negeri pun sudah saya nikmati. Kawan-kawan sekalian, sifat daripada manusia terhadap makanan, ketika dia sudah menemukan seleranya, maka dia akan terus mengembangkan, terus mengeksplorasi. Dan dia perturutkan keinginannya itu, sehingga kawan-kawan sekalian, manusia itu seperti tidak punya batas. Sampai kapan dia harus menikmati makanan? Seberapa banyak dia akan nikmati beragam makanan yang ada di dunia ini? Kawan-kawan, makanan, selera dengan demikian berhubungan dengan nafsu. Sifat nafsu itu selalu ingin bertambah, kian tinggi, diulangi lagi. Tidak
peduli sampai kapanpun, berhenti kalau sudah meninggal. Orang sakit pun kadang-kadang masih memikirkan makanan yang enak. Wah, enak banget kalau saya bisa sehat, makan itu, makan ini. Padahal sudah sakit. Itu sifat dari nafsu manusia terhadap makanan. Akibatnya kawan-kawan sekalian, manusia lalu seperti memperturutkan hawa nafsunya. Ada orang yang cukup bisa mengendalikan karena kepentingan-kepentingan tertentu. Karena dia menjadi ahli kuliner umpamanya. Tapi kawan-kawan sekalian, umumnya kita hanya memperturutkan keinginan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Memperturutkan hawa nafsu. Dan ketika itu sudah hinggap ke dalam diri seseorang, maka nafsu itu tidak memperdulikan nilai, tidak memperdulikan norma, tidak lagi memperdulikan etik, bahkan tidak memperdulikan lagi ajaran-ajaran agama yang justru dia yakini. Itu sifat dari nafsu. Di dalam Islam, nafsu seperti ini disebut sebagai nafsu ammaroh. Al-Quran menyebutkan, innan nafsa la ammaratum bisu'i. Sesungguhnya nafsu yang ada pada diri kamu itu, pada diri kita, sifatnya adalah mendorong, mengajak kepada keburukan-keburukan. Nafsu makan tadi lalu kita lalu menumpuk koleksi makanan. Menumpuk produk-produk yang kita sukai. Lihat di kulkas, lihat di dapur. Wah, segala macam tersedia. Bila perlu setiap hari pergi ke supermarket. Ada orang yang memang memanfaatkan kesempatan ini. Industri pangan, industri makanan jadi, itu melakukan penelitian mana kira-kira makanan yang paling disukai oleh masyarakat. Itu yang diproduksi. Selera masyarakat itu diteliti. Dan kita lalu terbawa arus oleh industri makanan untuk mengkonsumsi, mencicipi sebanyak-banyaknya yang disediakan oleh industri itu. Nah, hasilnya kawan-kawan sekalian, lalu pada diri kita terjadi sakit, pikiran kita menjadi nggak benar, mental kita menjadi tidak stabil, karena sifat nafsu amarah selalu cenderung untuk perbuatan-perbuatan yang buruk, selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Itulah sebabnya kawan-kawan sekalian, mengapa Islam mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan nafsu makan. Nafsu makan itu kalau dibiarkan hidup berkembang, dia akan memerosokkan manusia kepada jurang keburukan. Bukan tidak boleh makan, bahkan Islam sangat concern terhadap urusan makan itu. Seperti yang sudah kita bicarakan terdahulu, makanan itu harus menjadi barokah bagi kehidupan kita. Bukan sebaliknya mendatangkan keburukan bagi diri kita sendiri dan masyarakat. Apabila nafsu makan ini tidak kita kendalikan, maka gairah nafsu kita akan semakin besar, semakin tinggi. Inilah yang dicegah dalam artian dikendalikan.
Jangan sampai kita terperosok melayani hawa nafsu sehingga kita terseret kepada kehidupan yang buruk. Mudah-mudahan pembicaraan singkat seperti ini bermanfaat. Lain kali kita akan lanjutkan berbicara tentang efek daripada nafsu makan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.